Selamat datang di Cek Fakta. Tempatnya kita sama-sama bongkar kebenaran, luruskan hoaks, dan kupas tuntas isu-isu viral dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Di sini, kita nggak cuma percaya katanya kita bedah sumbernya, mulai dari berita politik, tren sosial media, konspirasi, sampai info kesehatan yang sering bikin panik. Jadi, sebelum share apapun, pastikan cek dulu faktanya bareng kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share biar makin banyak yang cek fakta dulu sebelum percaya. Cek fakta, fakta bukan katanya. Moro Zilchtra bukanlah nama yang asing bagi para pengamat sepak bola Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Pemain muda yang lahir di Zaandam, Belanda, pada tahun 2005 ini mencuri perhatian publik tanah air karena statusnya sebagai pemain berdarah campuran Belanda-Indonesia yang kini tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia Wiani. Sejak kecil, Moro sudah akrab dengan sepak bola. Lingkungan di Belanda yang memiliki ekosistem pembinaan sepak bola yang mapan membuat Moro mendapat kesempatan berlatih di akademi ternama. Bakatnya terasa di Akademi Z Alkmaar, salah satu akademi yang terkenal melahirkan talenta muda Belanda. Di sana Moro belajar banyak hal, mulai dari teknik dasar, disiplin taktik, hingga cara beradaptasi di berbagai posisi di lini depan. Setelah beberapa tahun, Moro melanjutkan perjalanan ke FC Yus. Di klub tersebut, ia bermain di level U17 hingga U18. Tidak mudah bersaing di Belanda, negara yang terkenal melahirkan banyak striker hebat seperti Robin van Persie, Klaas Jan Huntelaar, hingga Ruud van Nistelrooy. Namun, Moro membuktikan dirinya pantas diperhitungkan. Pada Juni tahun 2022, Moro memutuskan pindah ke Nijmegen U21 demi mendapat menit bermain lebih banyak dan tantangan yang lebih sesuai untuk perkembangannya. Disinilah ia semakin matang. Postur tubuhnya yang menjulang tinggi, yakni 1,88 meter, membuat Moro punya keunggulan duel udara. Tak hanya itu, kecepatan dan ketajamannya dalam memanfaatkan peluang membuatnya menjadi striker yang komplit di level usia muda. Pada pertengahan 2024, Moro pindah ke Volendam U21. Disinilah karirnya semakin menanjak. Dalam satu musim terakhir, Moro mencatatkan 9 gol dan 3 assist dari hanya 12 pertandingan. Produktivitas ini membuat pelatih tim senior Volendam mulai meliriknya dan memberinya kesempatan menembus tim utama. Kiprah Moro di Belanda sejauh ini adalah cerita tentang kegigihan, mimpi besar, dan kerinduan akan kampung halaman leluhur yang belum pernah ia injak, Indonesia. Banyak orang bertanya, dari mana Moro Zilchtra punya darah Indonesia? Ternyata jalurnya adalah melalui sang nenek yang berasal dari Bandung. Dari garis keturunan itulah Moro berhak mengajukan diri untuk menjadi WNI sesuai aturan FIFA yang memperbolehkan pemain membela tim nasional leluhur jika memenuhi kriteria genealogis. Moro pun tak pernah menyangkal kebanggaannya atas darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Dalam berbagai wawancara, ia selalu menekankan betapa ia ingin merasakan langsung atmosfer sepak bola Indonesia yang dikenal sangat fanatik dan penuh gairah. Orang tua saya, terutama ayah, sangat mendukung. Mereka selalu bertanya kenapa proses naturalisasi saya lama. Mereka bangga saya bisa bermain di tim senior Volendam, tapi mereka lebih bangga lagi kalau saya bisa berseragam Garuda, ungkap Moro dalam wawancara dengan Yusa Nugraha di kanal YouTube milik Yusa pada awal ke-2025. Bagi Moro, sepak bola bukan hanya soal karir. Ia ingin menjadikan sepak bola sebagai jembatan untuk menguatkan kembali ikatan darahnya dengan Indonesia. Ia juga ingin membalas dukungan para fans Garuda yang selalu mengiriminya pesan dukungan melalui media sosial. Naturalisasi bukanlah hal baru di sepak bola Indonesia. Sudah sejak era 2000-an, Indonesia memanfaatkan kebijakan naturalisasi untuk memperkuat skuad, terutama di posisi-posisi krusial. Beberapa nama yang terkenal diantaranya Christine Gonzalez, Irfan Bahdim, Stefano Lillipali, hingga yang terbaru seperti Rafael Struijk dan Sandy Walsh. Namun, proses naturalisasi tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan administratif, birokrasi, hingga syarat FIFA yang harus dipenuhi. Karena itu, meskipun Moro sudah sangat ingin menjadi WNI sejak lama, prosesnya tidak bisa instan. Pada awal Juli tahun 2025,
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Moro termasuk dalam daftar prioritas pemain keturunan yang akan segera disumpah menjadi WNI. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menyebut kebutuhan mendesak timnas Indonesia, terutama di lini depan, membuat Moro Ziltetra adalah salah satu target utama. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora, dan beliau sangat terbuka. Terima kasih Pak Menpora. Minggu ini akan dikirim ke Pak Menteri Hukum, lalu minggu depan ke Mensesnek. Harapannya proses ini cepat selesai agar Moro bisa segera bergabung, ujar Erick. Bagi Moro, kabar ini adalah angin segar. Sudah terlalu lama ia menanti, bolak-balik mengurus dokumen, dan berkomunikasi dengan PSSI. Ia tidak keberatan dengan jet lag atau rasa lelah terbang antar benua demi satu tujuan. Mengenakan jersey timnas Indonesia dengan lambang Garuda di dada. Salah satu motivasi terbesar Moro adalah atmosfer supporter Indonesia. Ia sering melihat video suasana stadion di tanah air, mulai dari koreografi Megah Jakmania di Jakarta, Viking Persib Klub di Bandung, hingga bonek mania di Surabaya. Banyak orang kirim pesan ke saya melalui Instagram, Twitter, TikTok. Mereka bilang, ayo cepat datang ke Indonesia, kami tunggu di stadion. Itu membuat saya semakin semangat, ungkap Moro sambil tertawa. Ia mengaku belum pernah sekalipun merasakan bagaimana rasanya bermain di hadapan puluhan ribu fans fanatik. Stadion di Belanda memang tertib dan terorganisir, tapi Moro penasaran dengan atmosfer liar stadion-stadion di Indonesia yang penuh nyanyian dan gemuruh drum dari tribun. Bagi banyak pemain diaspora, hal seperti ini menjadi nilai emosional yang besar. Bukan sekadar pindah kewarganegaraan, tetapi juga soal rasa memiliki dan kebanggaan tampil di depan publik sendiri. Bicara peluang di timnas Indonesia, Moro datang pada waktu yang tepat. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, timnas Indonesia mengalami kemajuan signifikan, terutama di sektor pertahanan dan permainan kolektif. Namun satu masalah yang masih sering muncul adalah tumpulnya lini depan. Beberapa striker lokal seperti Dimas Drajat, Ramadan Sananta, atau Ilija Spasojevic pemain naturalisasi senior memang cukup produktif di Liga Pertama. Namun di level internasional, Indonesia masih butuh penyerang dengan insting predator yang konsisten, tajam, dan siap menembus pertahanan Asia yang terkenal tangguh. Dengan postur tinggi, naluri gol tinggi, serta mental bermain di Eropa, Moro bisa menjadi opsi berbeda. Apalagi usianya masih 20 tahun, artinya ia masih bisa dimainkan di timnas U23 sekaligus timnas senior. Pelatih Shin Tae-yong dikenal gemar memadukan pemain lokal dengan pemain diaspora. Buktinya sudah ada pada Rafael Struijk, Indra Jenner, Sandy Walsh, dan beberapa nama lain. Kalau Moro resmi JT-WNI, bukan tidak mungkin ia langsung dibawa Shin Tae-yong ke ajang penting seperti ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Piala Asia, atau SEA Games. Meski antusiasmenya tinggi, Moro sadar bahwa tantangan tidak kecil. Ia harus beradaptasi cepat, baik di dalam maupun di luar lapangan. Budaya sepak bola Indonesia sangat berbeda dengan Eropa. Di Belanda, Moro terbiasa bermain di lapangan berumput rata, cuaca sejuk, dan atmosfer pertandingan yang teratur. Sementara di Indonesia, ia harus siap bermain di iklim tropis dengan kelembaban tinggi. Belum lagi jadwal kompetisi lokal yang padat, seringkali dengan perjalanan jauh antar pulau yang melelahkan. Selain faktor cuaca dan fasilitas, Moro juga harus menyesuaikan diri dengan gaya main pemain lokal. Sepak bola Indonesia terkenal cepat, keras, dan mengandalkan fisik serta determinasi tinggi. Banyak pemain naturalisasi sebelumnya yang sempat kesulitan di awal karena underestimate kondisi tersebut. Namun Moro punya keunggulan. Usianya masih muda, fisiknya prima, dan ia mau belajar. Ia sendiri sudah mempersiapkan diri dengan menjaga kondisi kebugaran, latihan mandiri, dan terus berkomunikasi dengan pelatih fisik PSSI agar nanti tidak kaget ketika terjun ke lapangan. Di luar lapangan, Moro juga harus belajar budaya baru. Ia ingin belajar bahasa Indonesia agar bisa ngobrol dengan rekan setim, staf kepelatihan, hingga fans. Ia bahkan sudah mulai belajar kata-kata dasar seperti terima kasih, semangat, dan ayo Garuda melalui aplikasi bahasa dan teman-temannya di Belanda. Di balik semua tekad Moro, ada dukungan besar dari keluarganya.
Ibunya, sang nenek, dan ayahnya adalah motivator terbesar. Moro sering bercerita bahwa sang neneklah yang paling bersemangat melihat cucunya bisa membela Indonesia. Kalau nenek saya masih kuat, beliau pasti mau datang ke stadion langsung di Jakarta atau Bandung. Tapi kondisi beliau sudah sepuh. Beliau selalu bilang, saya bangga kamu bawa nama Indonesia. Itu membuat saya terharu, kata Moro. Dukungan ini membuat Moro punya motivasi ganda, bukan hanya membela diri sendiri, tetapi juga membuat keluarganya bangga, terutama sang nenek yang jadi jembatan garis keturunan Indonesia. Kabar Moro akan segera dinaturalisasi ramai dibicarakan di media sosial. Banyak netizen menyambut gembira, meski tidak sedikit pula yang skeptis. Beberapa fans menilai kebijakan naturalisasi harus selektif. Mereka tidak mau kasus lama terulang, di mana ada pemain naturalisasi yang hanya sekadar numpang status tanpa kontribusi nyata di lapangan. Namun sejauh ini, Moro menjawab keraguan dengan menunjukkan statistik impresif di level klub. Media lokal pun memberi perhatian khusus. Berita tentang Moro menghiasi portal-portal olahraga populer. Beberapa program talk show bahkan sudah berencana mengundang Moro untuk wawancara daring sambil menunggu kepulangannya ke Indonesia. Bagi PSSI, perhatian media ini menjadi bukti bahwa Moro bukan sekadar pemain asing, melainkan representasi mimpi fans untuk melihat Garuda punya striker house goal. Fenomena Moro juga membuka peluang bagi talenta diaspora lain. Ia sering dihubungi rekan-rekan sesama pemain keturunan Indonesia di Belanda. Mereka menanyakan prosesnya, syaratnya, dan potensi membela merah putih. Sejak PSSI gencar menjemput pemain diaspora, banyak pesepak bola muda keturunan Indonesia di Eropa mulai melirik kemungkinan serupa. Mereka melihat contoh sukses seperti Sandy Walsh, Gordy Amat, hingga Rafael Struijk. Dalam satu wawancara, Moro sempat berkata, kalau saya bisa menjadi jalan pembuka bagi pemain muda lain berdarah Indonesia di Belanda, itu luar biasa. Sepak bola Indonesia punya potensi besar. Jika semua berjalan lancar, Moro punya peluang membangun karier panjang bersama timnas Indonesia. Usianya yang baru 20 tahun membuatnya bisa mengisi beberapa siklus turnamen penting, Piala Asia, SEA Games, Piala AFF, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030 mendatang. Selain level timnas, Moro juga punya peluang merumput di Liga Pertama. Beberapa klub besar dikabarkan sudah memantau perkembangannya. Klub-klub seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, hingga PSM Makassar diyakini tertarik memboyong Moro jika ia resmi jadi WNI. Namun, Moro tidak mau buru-buru. Ia masih ingin merasakan atmosfer Eropa. Baginya, bermain di Eropa bisa membuatnya lebih matang sebelum benar-benar fokus penuh di kompetisi Indonesia. Menjadi pemain timnas Indonesia bukan hanya soal skill, tetapi juga mental. Moro harus siap dengan tekanan tinggi, ekspektasi publik yang besar, dan kadang kritik pedas di media sosial. Sejarah mencatat banyak pemain lokal yang terpuruk karena tekanan ini. Namun Moro bertekad belajar dari mereka. Ia ingin membangun chemistry dengan pemain lokal, menyesuaikan diri dengan pelatih, serta menjaga kepercayaan diri di momen sulit. Beberapa pemain diaspora yang lebih dulu masuk ke timnas juga sudah memberi Moro banyak nasihat. Rafael Struijk, misalnya, sering bertukar pesan dengannya. Rafael menekankan pentingnya kerja keras, rendah hati, dan selalu fokus pada tujuan. Di balik ambisinya, Moro punya mimpi lebih besar. Ia ingin suatu hari bisa membantu membangun akademi sepak bola di Indonesia. Kalau saya punya rezeki, saya mau bikin akademi di Bandung atau Jakarta. Banyak anak Indonesia yang punya bakat besar, tapi mereka butuh tempat dan pelatih yang bagus. Saya ingin berbagi pengalaman saya di Belanda ke mereka, kata Moro. Baginya, bermain untuk Indonesia bukan hanya tentang 90 menit di lapangan, tetapi bagaimana meninggalkan jejak yang bermanfaat untuk generasi berikutnya. Keseriusan Moro juga diimbangi komitmen pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga sudah berjanji mempercepat jalur administrasi naturalisasi. PSSI juga sudah merancang roadmap pemain diaspora agar tidak terjadi tumpang tindih. Dalam roadmap tersebut, Moro diharapkan bisa menjadi bagian dari skuad SEA Games 2025 di Thailand, ronde final kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga Piala AFF ke-2026.
Proses naturalisasi ini diharapkan rampung sebelum pendaftaran pemain di ajang-ajang penting tersebut ditutup. Sejumlah agen pemain lokal melihat potensi komersial Moro. Dengan popularitasnya, Moro bisa mendatangkan sponsor baru, penonton stadion, hingga penjualan merchandise. Jika mau, Moro bahkan bisa berkolaborasi dengan brand lokal, membuka peluang endorsement, hingga menjadi ikon generasi baru sepak bola Indonesia. Target Moro tidak berhenti di Asia Tenggara. Ia berharap bisa membawa Indonesia bersaing di level Asia yang lebih tinggi. Kalau saya lihat Jepang, Korea Selatan, bahkan Vietnam, mereka sekarang sudah punya nama di Asia. Saya ingin Indonesia bisa begitu. Kalau saya bisa membantu mencetak gol di kualifikasi Piala Dunia, itu akan jadi mimpi besar yang terwujud, kata Moro. Di akhir perjalanannya, Moro Ziltra bukan sekadar cerita tentang naturalisasi. Ia adalah simbol mimpi besar sepak bola Indonesia. Merangkul talenta diaspora, memadukannya dengan pemain lokal, dan menciptakan tim nasional yang benar-benar kompetitif di level Asia. Langkah Moro memang masih panjang. Ia belum resmi WNI, belum bermain di JBK, dan belum mencetak gol di hadapan puluhan ribu Jakmania, Viking, Bonak, dan Pasopati. Tapi semangatnya sudah menyala. Ia sudah membayangkan nyanyian Garuda di dadaku menggema di telinganya. Dan bagi jutaan fans Garuda di seluruh Nusantara, Moro Ziltra adalah harapan baru, satu nama di antara sekian banyak mimpi yang tak pernah padam. Mimpi melihat Merah Putih kembali berjaya di pentas sepak bola Asia.